Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan materi kita tentang model transportasi. Namun kalau kemarin kita berbicara tentang pengantar model transportasi, jadi baru awalnya bagaimana cara kita membuat model matematis dari masalah transportasi. Nah, untuk hari ini kita akan mulai masuk ke metode bagaimana cara mengerjakan metode transportasi itu. Nanti ada berbagai macam metode, namun hari ini yang akan ibu jelaskan ada dua metode, yaitu metode NWC dan metode LCM ya. Untuk lebih lengkapnya nanti per stepnya dan langkah-langkahnya itu ada di diktat seperti biasa pada saat menonton video dari ibu, maka sambil melihat diktat yang ada di kalian. Oke. Nah, sekarang langsung saja untuk materi yang pertama tentang metode metode NWC. Jadi metode Northwest Corner atau NWC itu diartikan ke dalam bahasa Indonesia sebagai metode sudut barat laut. Nah, bagaimana cara menyelesaikan dengan metode ini? Ya, nanti fokusnya adalah dari sekian metode ini nanti kalian akan menemukan perbedaan-perbedaan di antara banyak metode ini, nanti kalian temukan sendiri ya. Namun kita pelajari step by step ya. Oke, jadi langsung lanjut ke NWC. Ini ada matriks transportasi. Jadi matriks ini sudah ada ya. Sudah ada, dianggap bahwa ini sudah berbentuk matriks transportasinya atau sudah berbentuk model matematis, sudah terbentuk tabelnya. Nah, bagaimana dengan menggunakan metode NWC ini? Jadi langkah pertama kalau metode NWC itu dimulai dari baris 1 kolom 1 ya. Untuk NWC itu selalu dimulai dari baris 1 kolom 1. Jadi langkah awalnya dimulai dari baris 1 kolom 1. Nah, lihat pendistribusiannya ya. Ini kapasitas sumber, kemudian ini kebutuhan tujuan. Jadi awal mulanya kita mengisi dulu dari baris 1 kolom 1 itu untuk NWC. Nah, sekarang kalian lihat di sini 20, 5, 8, 15, 20, 10, 500, 25, 10, 19, 800, 400, 800, 700. Nah, ini dia sudah seimbang ya. Artinya untuk melakukan metode ini kita harus memperhatikan dulu bahwa sudah seimbang antara kapasitas sumber dan kebutuhan tujuan. Nah, setelah itu ya, karena kita beranjak pada baris pertama kolom pertama untuk NWC di sini ya. Baris pertama kolom pertama artinya itu ada pada Cepuh ya, Semarang Cepuh sini X11 ya. Baris 1 kolom 1. Nah, kita akan mengisi pendistribusiannya dengan cara apa? Dengan cara kalian lihat ke sini, ke samping itu 600, ke bawah itu adalah 400. Nah, jadi tidak boleh melebihi kapasitas 600 dan 400. Jadi lihat barisnya, lihat kolomnya. Sekarang X11 berapa yang harus kita isi? Jadi yang harus kita isi itu adalah 400. Kenapa 400? Karena pada saat kolom yang pertama ini maksimumnya ya untuk memenuhi kebutuhan tujuannya 400. Makanya di sini diisi dengan 400. Oke, jadi maksimum langsung isi dengan angka maksimum pada kolom pertama. Nah, setelah terisi di bagian sini ya, permasalahannya untuk kapasitas sumber dia mengalami pengurangan. Ya, ini kan harusnya 600 kan, sedangkan di sini itu hanya 400. Artinya kita membutuhkan 200 lagi untuk mengisi agar kapasitas sumber ini terpenuhi. Nah, makanya ya adalah tabel ini. Jadi tadi kan 400, ini sudah terpenuhi kolom 1 ya, jangan diisi lagi yang bagian sini karena sudah maksimum isinya. Nah, sekarang kurangnya kita lihat baris 1, kurangnya untuk mencapai 600 itu adalah 200 ya, kurangnya adalah 200. Jadi 400 ditambah 200 itu 600. Kemudian kita lihat ke sini, ternyata di sini sudah memenuhi, barisnya juga sudah memenuhi. Nah, kalau ini sudah memenuhi, stop. Artinya diarsir karena kolom 1 dan baris 1 sudah terpenuhi. Nah, kemudian kita isi lagi untuk kapasitas yang lain. Ya, kita isi lagi untuk kapasitas yang lain. Isi lagi sekarang. Lihat yang tadi ya, tadi kan 200 ya, di tabel awal tadi 200, ini tidak ada nih 200. Nah, kita mau memenuhi kolom kedua. Sekarang kolom kedua kita itu ya, lihat ya, kolom kedua kita itu 800, sedangkan yang terisi tadi baru 200. Artinya masih kurang 600 ya. Masih kurang 600. Nah, kalau kita isi di sini, oke, ibu isi 600 misalkan ya, isi 600. Nah, kalau ibu isi 600 ke sini, kalian lihat baris keduanya.
kapasitasnya melebihi. Di sini harus 500 kan? Kalau di sini 600 artinya tidak klop. Nah, makanya untuk yang bagian sini maksimumnya hanya bisa mengisi 500. Kenapa? Pada saat baris yang kedua ini dia hanya punya maksimum 500. Makanya di sini 500. Oke. Kemudian ke bawah lihat ternyata masih kurang kan? Masih kurang. 200 ditambah 500 itu baru 700. Sedangkan kita memerlukan 800. Nah, untuk mengisi itu artinya kita masih kurang lagi kan? Nah, karena kurang tadi kita isi lagi kolom ini biar dia pas 800. Ialah kita isi dia dengan 100. Oke? Nah, ketika sudah diisi 100 artinya sudah memenuhi semua. Baris kedua sudah memenuhi, kemudian kolom kedua juga sudah memenuhi. Ini 500 dan ini 800. Sudah klop, arsir, artinya sudah terpenuhi. Nah, sekarang kita berlanjut lagi. Ya, sudah terisi pada kolom kedua, maka kita lanjut lagi. Di sini tadi kan sudah terisi 100. Ya, artinya jangan ganggu lagi kolom. Kita ke baris ketiga. Nah, baris ketiga ini ya itu harus memenuhi 800, sedangkan tadinya 100 kan, cuma artinya kurang berapa? Artinya kurang 700, makanya diisi dengan 700. Nah, kita cek kolom ketiga ini ya, klop enggak? Ternyata ketika kita cek kolom ketiga ternyata klop 700. Nah, artinya sudah terpenuhi semua ya. Nah, setelah sudah terpenuhi semua, bikin jalurnya. Nih, seperti ini buat jalurnya. Jalurnya tadi dari sini, ya kan? Kemudian arah panahnya menuju ke sini. Kemudian menuju ke sini dan ke sini. Jadi sesuai arah panah ya. Jadi sesuai dari langkah kita tadi berurutan. Dari sini kemudian ke sini, kemudian melaju ke sini, melaju ke sini. Sudah dapat jalur transportasinya. Nah, di awal kan disebutkan bahwa gini ya. Oke, sekarang kita tuliskan biaya distribusi alokasinya berdasarkan apa? Nah, biaya ini 20, 5, 20, 10, 19 itu dari mana? Dari tabelnya ini tadi. Ya, kan 20 kali 400, oke? 5 dikali 200. Kemudian 20 kali 500 yang dipakai hanya yang memenuhi jalur ya. Oke, jadi ini yang dipakai itu adalah yang memenuhi jalur ini. Oke, jadi 20 kali 400, kemudian 5 kali 200, kemudian 20 kali 500, 10 kali 100, ya 19 kali 700, sehingga nanti dapatlah hasilnya seperti ini. Ya, dapat hasilnya satu-satu seperti ini, kemudian dijumlahkan. Dijumlahkan 8.000 tambah 1.000 tambah 10.000 tambah 1.000 tambah 13.300. Dapatlah hasilnya 33.300. Nah, di awal sudah disampaikan bahwa ada biayanya kan? Biaya distribusinya itu adalah 100.000. Ketika sudah dijumlahkan, kalian kalikan dengan 100.000. Maka ya didapat bahwa biaya distribusi alokasi dengan metode NWC tersebut menghasilkan 3.330.000. Nah, ini. Oke, paham? Kalau tidak paham seperti biasa ya, buka diskusi, tanyakan apa yang tidak paham, boleh di Google Classroom maupun di grup WA. Ya, oke, terima kasih. Lanjut ke video selanjutnya. Untuk metode selanjutnya itu adalah metode LCM. Oke, terima kasih.